Denis, oke baik. Eh, baik, Denis. Denis, can you help me to inform to your friends in order they can join our class soon? Selamat sore, Denis.
masuk pada hari ini? Oh ya, baik, tidak apa-apa, Denis. Saya izin mengganti background saya terlebih dahulu ya. Saya tidak tahu yang lain kemana hari ini. Tunggu, mohon ditunggu sebentar. Baik, kita akan dimulai saja ya, Denis ya. Untuk hari ini, Denis, apa kabarnya? Selamat sore, Denis. Ya, kabar baik ya. Selamat sore, saya baik juga, Denis, di sini. Bagaimana hari ini? Apakah hari ini Denis pergi ke tempat kerja untuk hari ini? Oh ya, bekerja. Berangkat dari jam berapa, Denis? Pukul berapa, Denis, berangkat ke tempat kerja? Oh, jam 12 titik 14 siang ya, Denis ya. Baik. Lalu Denis berangkat dengan apa? Bagaimana Denis berangkat ke tempat kerjanya? Menggunakan apa? Menggunakan mobil atau menggunakan bus atau menggunakan kereta mungkin? Menggunakan apa, Denis? Naik apa ke tempat kerjanya, Denis? Oh, aku pergi dengan naik bus. Baik ya, menggunakan bus ya, Denis ya. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya saya izin bertanya, Denis, bagaimana dengan makanan atau masakan Indonesia kemarin yang Denis sudah beli di pasar atau di tempat makan? Sangat enak. Wah, baik. Oh, Denis membeli nasi Padang dan juga cendol ya. Baik. Sedangkan apa yang dipesan oleh Zehra? Zehra memesan apa di restoran Indonesia di sana? Zehra suka makan mie bakso dan cendol. Oh iya, berarti pada suka cendol ya. Bagaimana rasa dari cendol ini? Manis atau segar mungkin, Denis? Manis. Oh, baik. Oke. Bagaimana dengan nasi Padang? Nasi Padangnya menggunakan rendang atau menggunakan ayam goreng, Denis? Bagaimana dengan nasi Padang yang Denis pesan? Menggunakan rendang atau ayam goreng? Pedas sedikit, tapi aku suka. Baik.
Oke, sekarang mungkin saya ingin bertanya mengenai harga, ya Denis ya. Berapa harga dari nasi Padang itu? Berapa harga satu porsi nasi Padang yang Denis pesan kemarin? Oh, 600 TL itu apa, Denis? Lira ya? Baik. Bagaimana dengan cendol, es cendol yang Denis pesan? Berapa harganya? Oh ya, 180 ya. Baik. Bagaimana itu cukup mahal atau murah, Denis? Menurut Denis bagaimana? Apakah itu cukup mahal atau cukup murah? Mahal. Ya, karena makanan Indonesia dan jarang ya di Turki. Apakah di Turki banyak restoran Indonesia, Denis? Oh, banyak di Istanbul. Harganya berbeda-beda atau yang Denis datangi ini terkenal atau tidak restoran yang Denis datangi ini? Baik. Oh iya, apakah restoran yang Denis datangi kemarin terkenal? Is the restaurant that you come yesterday is a famous restaurant in Turkey? Apakah restoran Indonesia yang Denis kemarin datangi itu terkenal atau famous? Atau ya, tidak banyak orang yang tahu mengenai restoran itu? Tidak orang tahu. Oh, berarti hidden game ya. Oke, berarti Denis. Bagaimana Denis tahu mengenai restoran ini, Denis? Denis tahu dari media sosial kah, dari Instagram, atau Denis hanya melihat dari jalan? Oh, ini ada restoran Indonesia. Jadi Denis dan oh, sosial media. Baik, berarti Denis kemarin mencari tahu ya. You search for that restaurant first before you come to that restaurant. Begitu, Denis? Mencari tahu dahulu sebelum datang ke restoran itu. Baik, oke. Aku tidak. Oh, I mean, before you come to that restaurant, you looking for to the social media first, and then you come to that restaurant, isn't it, Dennis? Ya, baik. Oke, Dennis. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Saya izin sebentar ya, Dennis ya.
Oke, saya izin sebentar. Baik, ditunggu Denis sebentar. Baik, Denis, kemarin kita sudah belajar tentang pasar ya, tawar-menawar. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita mengenai pasar atau belanja di pasar ini ya. Oke, apakah Denis suka pergi ke pasar sebelumnya? Izinkan saya bertanya, apakah Denis suka pergi ke pasar? Do you like going to school? To school, to pasar, to market, Denis? Ya, baik sekali ya. Oke, market. Ya, saya dengar kemarin katanya di Turki itu ada pasar khusus hari Kamis, Denis ya. Saya dengar dari Hulya, katanya ada pasar khusus di hari Kamis. Baik. Apakah Denis tahu tentang pasar di hari Kamis itu? Oke, aku pergi ke Pasar Senggol di Istanbul. Oh, namanya Pasar Senggol. Apakah betul? Apakah Senggol ini kata asli Turki? Oh, baik. Berarti kata dari bahasa Indonesia ya. Menjual makanan Indonesia. Betul sekali, berarti Pasar Senggol ini merupakan salah satu pasar yang mana mungkin ini khusus untuk makanan Indonesia saja dan namanya mungkin dari bahasa Indonesia. Oke, kita akan lanjutkan ya, Denis ya. Baik, di sini ada pasar tradisional. Sebetulnya ini teks yang harus dibaca oleh kita, tetapi ternyata yang masuk kelas hanya Denis saja. Saya izin screenshot terlebih dahulu.
Oke, saya akan membagikan di kelas. Tunggu sebentar ya, Denis ya. Saya akan membagikannya di grup kelas. Baik, saya izin share kembali ya, Denis ya. Di sini ada pasar tradisional. Saya izin bacakan terlebih dahulu. Pasar tradisional sekarang tidak lagi seperti yang dahulu. Dahulu, pasar tradisional sangat tidak tertata, rapi, dan kotor. Saat ini, pemerintah daerah di banyak wilayah Indonesia sudah menata pasar tradisional dengan baik. Sekarang, bangunan pasar tradisional sudah banyak yang permanen. Pasar tradisional sekarang sudah lebih bersih. Penjual dan pembeli sudah sangat mengerti tentang kebersihan pasar. Banyak pasar tradisional membuat aturan, jangan membuat sampah sembarangan. Semua itu dilakukan agar pembeli merasa nyaman saat berbelanja di pasar tradisional. Baik, Denis, melihat teks ini. Oh, Bapak Fazli baru hadir. Alhamdulillah sudah bertambah ya. Tidak hanya Hadir, Denis hadir saja. Bu. Maaf, Baik. I forget. Oh I ya, came earlier tidak. home. Still, Mm-mm. I forget to even open my computer. Opening my computer. Oke, tidak apa-apa Bapak Fazli. Alhamdulillah sekali ya, karena Denis sedang di kantor saat ini Bapak Fazli. Jadi Denis tidak bisa berkomunikasi aktif, Okay, hanya melalui chat saja. Sekarang ada Bapak Fazli, jadi tidak apa-apa ya, seperti private okay, ini Bapak Fazli. okay. Baik, Bapak Fazli, saya akan melanjutkan. Hari ini kita akan lanjut mempelajari tentang belanja di pasar. Kemarin kita sudah fokus membahas tentang tawar-menawar dan saat ini kita akan melanjutkan mengenai pasar tradisional. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya izin membacakan terlebih dahulu. Pasar tradisional sekarang tidak lagi seperti yang dahulu. Dahulu, pasar tradisional sangat tidak tertata rapi dan kotor. Saat ini, pemerintah daerah di banyak wilayah Indonesia sudah menata pasar tradisional dengan lebih baik. Baik, izinkan sebentar ya. Saya mematikan WhatsApp dulu. Ditunggu sebentar ya, Bapak Fazli dan Denis.
Baik, saya akan lanjutkan. Sekarang, bangunan pasar tradisional sudah banyak yang permanen. Pasar tradisional sekarang sudah lebih bersih. Penjual dan pembeli sudah sangat mengerti tentang kebersihan pasar. Banyak pasar tradisional membuat aturan jangan buang sampah sembarangan. Semua itu dilakukan agar pembeli merasa nyaman saat berbelanja di pasar tradisional. Baik, silakan Bapak Fazli dibaca terlebih dahulu. Pasar tradisional. Pasar tradisional sekarang tidak lagi seperti yang dahulu. Dahulu. Dahulu pasar tradisional sangat tidak tertata, rapi dan kotor. Saat ini pemerintah daerah di banyak wilayah Indonesia sudah menata pasar tradisional dengan lebih baik. Sekarang bangunan pasar tradisional sudah banyak yang permanen. Pasar tradisional sekarang juga lebih bersih. Penjual dan pembeli sudah sangat mengerti Mm-mm. tentang kebersihan pasar. Banyak pasar tradisional membuat aturan jangan buang sampah sembarangan. Semua itu agar pembeli Dilakukan. merasa dilakukan agar Mm-mm. pembeli merasa nyaman saat berbelanja di pasar tradisional. Baik. Apakah di sini Bapak Fazli menemukan kata yang sulit? Wah, sudah ada Hasib juga ternyata. Oke, bagaimana kabarnya Hasib? Alhamdulillah, aku juga baik. Terima kasih. Bagaimana kabar kamu? Saya baik juga, Alhamdulillah. Hasib sedang di mana sekarang? Sedang di tempat kerja atau sedang di rumah? Ya, tempat kerja. Oh ya, baik. Bisa berkomunikasi ya Hasib ya? Ya, bisa. Iya, baik. Bapak Fazli juga kabarnya baik. Bapak Fazli di sana? Eh, Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Oke, silahkan Bapak Fazli dibaca terlebih dahulu. Di Bapak Fazli sudah membaca ya. Denis, silahkan dibaca terlebih dahulu. Denis, Hasib, maaf, ketukaran. Hasib, silahkan dibaca terlebih dahulu, Hasib. Mohon Oke, maaf, pasar. tertukar namanya. Mm-mm. Oke. Pasar tradisional sekarang tidak lagi seperti yang dahulu. Dahulu pasar tradisional sangat tidak tertata, rapi dan kotor. Saat ini pemerintah daerah di banyak wilayah Indonesia sudah menata pasar tradisional dengan lebih baik. Sekarang bangunan pasar tradisional sudah banyak Mm-mm. yang permanen. Pasar tradisional sekarang juga lebih bersih. Penjual dan pembeli sudah sangat mengerti tentang kebersihan pasar. Banyak pasar tradisional membuat aturan jangan buang sampah Mm-mm. sembarangan. Semua itu dilakukan agar pembeli merasa nyaman saat berbelanja di pasar tradisional. Baik, bagus sekali ya Bapak Hasib dan Bapak Fazli. Oke, apakah di sini ada kata-kata yang susah? Oh, Bapak Fazli nampaknya sudah langsung menulis ya. Hasib, silahkan. Oh ya, tertata, rapi, kotor, menata, permanen, kebersihan, aturan, sembarangan, agar banyak sekali ya. Iya, Tertata, banyak, Bu. rapi, kotor. Bagaimana Bapak Fazli? Banyak.
Banyak ya. Jadi ini masih di BIPA 2. Jadi jangan kaget nanti apabila sudah masuk BIPA 3, bahkan BIPA 4, 5, dan 6, nanti makin kaget. Wah, ini kata-katanya sangat berbeda mungkin ya. Oke, tertata rapi, kotor, kebersihan, sembarangan, pembeli merasa nyaman. Oke, ada lagi permanen. Oke, apakah ada lagi atau sudah cukup di sini? Baik, apabila tidak ada, saya izin mengirim share selanjutnya. Semoga dapat menemukan kata-kata yang sulit itu di sini ya. Sebentar, saya izin baca dulu. Di sini rapi. Oh, adanya kotor. Terus menata ada. Permanen ada. Kebersihan. Sepertinya setelahnya aturan belum ada. Sembarangan agar. Oke. Nyaman ada, kebersihan ada, bersih ada, aturan, membuat aturan, sembarangan. Oke, sudah ada, hanya agar yang tidak ada. Tertata, rapi, kotor, kebersihan, sembarangan, rasa nyaman. Oke, baik. Di sini sudah terjawab satu-satu. Mungkin kita akan baca dulu bersama-sama ya. Atau mungkin salah satu bisa dibaca terlebih dahulu agar lebih hafal ya. Silahkan Bapak Fazli baca dari pasar tradisional. Kosakata pasar Mm-mm, tradisional dahulu tertata rapi, kotor, mm-mm. pemerintah Daerah, wila- mm-mm, daerah, daerah, wilayah mm-mm. menata lebih baik bangunan permanen. Baik, silahkan Hasib. Eh, mohon maaf, saya salah klik Kosakata ya. arti Mm-mm. dalam bahasa Turki, pazar tradisional, geleneksel pazar dahulu eskiden tertata, tertata rapi, düzenli, kotor, kirli, perminta, daire, yerel yönetim, wilaya, bölge, menata, düzenlemek, lebih baik, daha iyi, bangunan, bina, permanen, kalıcı. Baik, Alhamdulillah sudah terbaca ya di sini ya. Baik, saya akan memberikan waktu 5 menit untuk membaca ulang ya. Silahkan dibaca ulang, lalu kita akan berdiskusi lagi mengenai makna dari kata-kata ini. Ya, silahkan Bapak Fazli dan Hasib diulang terus, dibaca lagi dan lagi agar lebih mudah untuk menghafalnya ya. Silahkan dibaca dalam hati ya. Baik.
Baik, semangat terus membacanya. Di waktu 1 menit lagi, sepertinya Zoom-nya akan expire. Saya tidak tahu mengapa Zoom Premium saya tidak bisa digunakan tadi. Sepertinya sedang ada masalah. Jadi saya segera mengganti ke Zoom manual saya. Kita akan masuk ke link yang sama ya, apabila sudah mati Zoom-nya di sini. Baik, bisa diulang-ulang terus ya kata-katanya ya. Ya, Baik, Hasib semangat. Baik, sudah kembali ya. Bagaimana Hasib? Sudah mulai hafal? ya, saya sudah menghafal. Oke, baik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Di sini ada pasar tradisional. Oke, Bapak Fazli juga sudah masuk kembali. Ya, dan juga ada dahulu, tertata rapi, kotor, pemerintah daerah, wilayah, menata, lalu lebih baik, bangunan, dan permanen. Nah, di sini tadi ada kata-kata yang mungkin tidak tahu ya, seperti kotor. Ya, tadi Bapak Fazli bertanya, tertata rapi. Tertata itu like tidy up, tidy. If we Hmm. um, if we ya, if we see our room, kamar kita tertata rapi seperti itu. Tidy ya, rapi. Neat seperti itu ya, rapi. Lalu ada juga di sini wilayah, lalu juga ada kata menata. Kita akan belajar ya, khusus dari kata tertata menjadi menata. Tertata is adjective ya. Tertata is adjective atau kata sifat, sementara menata ada imbuhan me di depannya, itu adalah verb. Oke. Tertata itu adalah adjective atau kata sifat. I repeat once more. Sementara menata itu adalah verb. Kata kerja dari tertata menjadi menata. Yang artinya membuat rapi, menjadikan rapi. Ya. Lalu ada kata bangunan, bina, permanen, kalici dalam bahasa Turkinya ya. Seperti itu, Bapak Fazli. Apakah betul Bapak Fazli, kalici dari kata Kalıcı. permanen ini? Kalıcı, kalıcı. Kalici. Oke. Baik, Bapak Fazli, terima kasih ya. Oke, Bapak Fazli bagaimana? Apakah sudah mulai memahami dari kosakata ini? Ya, udah. Sudah ya. Baik, kita akan lanjutkan.
tertata rapi, kotor, kebersihan, sembarangan pembeli. Oke, aturan juga. Aturan di sini kita belum menemukan, kita akan melihat di sini. Aturan ada lebih membuat aturan. Oke, di sini ada membuat aturan. Sepertinya aturan dalam bahasa Turki adalah koymak. Apakah betul, Bapak Fazli? Uh, to make rule, right? Ya, It's true to, then. kural itu to make, kural to make No. No, atau no. apa? Kural rule. Rules, ya. Berarti Yeah. kuralnya, aturan itu adalah Yeah. kural ya, Bapak Fazli ya. Mhm. Kural is rule. Kalau make berarti ya membuat atau to make. Baik, silahkan Bapak Fazli dibaca terlebih dahulu. Bersih, Mm-mm, penjual, mm-mm, pembeli, mm-mm. kebersihan, membuat aturan, buang sampah sembarangan, di, dilakukan, Mm-mm. nyaman, berbelanja. Baik. Oke, Bapak Fazli, bagaimana? Sudah mulai mengerti? Tadi ada kata nyaman, lalu buang sampah sembarangan. Ya, buang sampah sembarangan itu adalah ini bahasa Turkinya. Kalau kopleri itu apa? Copleri ini, Bapak Çöp. Fazli. Ya, ya, çöp. Apa itu? Rush. Rush. Oke, rushnya ya. Kalau rush gele, Rastgele, irregular. ya irregular. Berarti Ya, sembarangan di sini adalah rush gele ya, Bapak Fazli ya. randomly. I like that, Ya, ya. betul. Berarti sembarangan di sini adalah irregular atau mungkin eh, ya tidak sesuai dengan aturan ya. Tidak sesuai dengan aturan seperti itu. It's mean like uh, not apa ya, not joining the rules seperti itu, sembarangan. Ya, Broke the rules. betul ya. Itu adalah rastgele mungkin dalam bahasa Turkinya. Lalu ada kata kebersihan juga. Bersih itu kata sifat atau adjektif. Kebersihan itu adalah noun, ya. Ya, kalau kebersihan itu adalah noun, kalau bersih itu adalah adjektif ya, Denis, Bapak Fazli, itu adalah kata sifat. Baik. Bapak Fazli, apakah sudah membaca ini tadi? Yeah, I already Sudah ya? read. Baik. Yeah. Saya beri waktu 3 menit untuk mengulang lagi Bapak Fazli. Okay. Silahkan. Saya izin mengambil air minum juga ya Bapak Fazli ya. Okay. Baik.
Baik, saya sudah kembali. Bagaimana Bapak Fazli? Sudah mulai memahami ya, Bapak Fazli ya? I think so ya. Oke, baik. Kita akan kembali ke teks. Kita akan melihat lagi pasar tradisional sekarang tidak lagi seperti yang dahulu. It's mean the traditional market now uh, is not similar as in the past, ya. Is not the same as in the past. I'm sorry. Dahulu pasar tradisional sangat tidak tertata rapi dan kotor. In the past, the traditional market is not tidy and maybe kotor ya, dirty. Saat ini pemerintah daerah di banyak wilayah Indonesia sudah menata pasar tradisional dengan lebih baik. Now, the government of the district in Indonesia has tidied up the traditional market better, ya, better. Lalu sekarang bangunan pasar tradisional sudah banyak yang permanen. And now bangunan pasar tradisional sudah banyak yang permanen. It's mean bangunannya itu sudah fix gitu, sudah permanen, tidak berubah. Pasar tradisional sekarang juga lebih bersih ya. Pasar tradisionalnya lebih bersih, lebih tertata, tidak kotor. Penjual dan pembeli sudah sangat mengerti tentang kebersihan pasar. Banyak pasar tradisional membuat aturan jangan buang sampah sembarangan, ya. Nah, di sini penjual dan pembeli sudah sangat mengerti. Penjual dan pembeli understand about the cleanliness of the market. Banyak pasar tradisional membuat aturan jangan membuang sampah. Many traditional market make rules. Please don't throw the rubbish everywhere, irregularly, like randomly, sembarangan. Semua itu dilakukan agar pembeli merasa nyaman saat berbelanja di pasar tradisional. It makes for agar itu bisa pakai for ya atau therefore agar supaya untuk sama aja. Agar itu to atau for pembeli merasa nyaman saat berbelanja di pasar. Pembeli feel comfort when they shop in the traditional market. Seperti itu, Denis, Bapak Fazli. Apakah sudah mulai lebih dipahami? Ya, ya Bu. Baik, semoga paham terus ya tentang kosakata juga atau kalimat ini. Baik, apabila sudah, silahkan mungkin bisa di screenshot karena kita akan menjawab benar atau salah yang berkaitan dengan teks ini. Ya, baik, apabila sudah, kita bisa lanjutkan. Baik, saya akan baca ulang lagi pasar tradisional. Dahulu tertata rapi, kotor, pemerintah daerah, wilayah, menata, lebih baik, bangunan, dan permanen. Ya, lalu di sini juga ada bersih, penjual, pembeli, kebersihan, membuat aturan, buang sampah sembarangan, dilakukan, nyaman, dan berbelanja. Oke, kita akan, Hasib sudah masuk lagi.
Baik, Hasib, sudah ada internetnya Hasib? Ya, sekarang baik. Terima kasih Hasib sudah kembali. Hasib, Ya, tadi sama-sama. saya sudah bacakan teks lagi mengenai ini, pasar tradisional. Hasib bisa dipahami lagi mungkin? Apakah ada Ya, kata-kata yang kurang mengerti? Saya ya, akan saya paham. menjelaskan. Saya paham semua. Oke, sudah paham ya? Bisa juga Ya, Hasib untuk melakukan screenshot, ya. Silahkan apabila ingin melakukan screenshot karena kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya. saya. Baik, di sini tadi kita sudah dibacakan bersih, penjual, pembeli, kebersihan, membuat aturan, buang sampah sembarangan, dilakukan nyaman dan berbelanja. Baik, sekarang kita akan melakukan benar atau salah. Denis, apabila ingin menjawab, silakan menulis di kolom chat. Sementara yang lain, Bapak Fazli dan Hasib bisa menjawab secara langsung, ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Silahkan Bapak Fazli dibaca terlebih dahulu. Eh, pemerintah daerah menata pasar tradisional dengan tidak baik. Benar atau Eh, salah? pemerintah apa, Bu? Pemerintah is government. Ah ya, daerah Mm-mm. menata tradisional dengan tidak baik. Salah, Bu. Salah. Oh, Pemerintah ya. mulai menata ya pasar Ya. tradisional dengan lebih baik. Ya. Jadi jawabannya betul salah. Nomor dua, silakan Hasib. Bangunan pasar tradisional sudah banyak yang permanen baik. Baik, Benar. betul ya, benar ya. Benar atau betul? Nomor Ya. tiga, silakan Bapak Fazli. Sekarang pasar tradisional sudah lebih bersih. Benar. Benar ya. Oke. Lanjut lagi, saya akan membacakan untuk Denis. Sekarang banyak orang yang membuang sampah sembarangan di pasar tradisional. Betul, benar atau salah? Benar ya, benar. Tetapi sekarang sudah ditata rapi. Tapi benar ya. Sebelumnya saya akan bacakan lagi di sini. Ada kata-kata sekarang. It's salah, Bu. It's salah, benar atau salah? Banyak pasar tradisional membuat aturan jangan buang sampah sembarangan. Berarti Because there is sebelumnya. rule and people don't put away anymore. Oke, betul Bapak Fazli ya. Berarti jawabannya adalah salah. Denis ya, dahulu banyak orang buang sampah sembarangan. Namun saat ini pemerintah sudah menata pasar menjadi lebih baik dan pemerintah melarang membuang sampah sembarangan. Oke, Denis? Tidak apa-apa. Oke. Nomor 5, silahkan Bapak Fazli. Eh, pemerintah daerah membuat aturan jangan membuang sampah sembarangan. Benar. Mm, benar, betul ya. Oke, saya akan review lagi sebelumnya. Sembarangan itu ras gele dalam bahasa Turki ya, Hasib. Tadi Hasib bertanya, aturan itu plural ya. Koimak di sini membuatkan seperti itu ya, Hasib. Ya. Sembarangan ras gele. Baik, kita akan istirahat terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan lagi. Kita akan kembali segera
Tolong kembali lagi karena kita akan melakukan absen. I will read the attendance atau kehadiran dan kita akan berfoto bersama ya untuk data. Baik, Oke, selamat istirahat semuanya. makasih. Ya.
Baik, apakah sudah kembali? Wah, ternyata ada Hulya. Hulya, bagaimana kabarnya Hulya? Saya baik, Alhamdulillah, Guru. Apa kabar? Saya baik juga Hulya. Baru masuk ya, Hulya dari mana? Saya di rumah. Baik, kita akan lanjutkan hari ini ya. Bapak Fazli sudah Ya. hadir. Sebentar, mohon izin. Hadir, Bu. Oke, Dede sudah hadir. Hasib tidak tahu kemana ya. Padahal kita akan eh, menjawab pertanyaan ini. Aduh, ternyata ada masalah lagi. Zoom saya sepertinya ini sudah akan expire lagi. Masih menunggu ya, yang perbaikan yang akun saya yang satu lagi. Tidak apa-apa. Huya, kita akan melanjutkan Bapak Fazli juga karena kita akan menjawab soal yang berkaitan dengan teks. Jadi, kita akan memahami terlebih dahulu untuk Huya khususnya karena mungkin Huya belum mengerti ya. Silakan Huya dibaca terlebih dahulu. Oke. Hah, Pazar tradisional. Pazar tradisional sekarang tidak lagi seperti yang dahulu. Dahulu pazar tradisional sangat tidak tertata rapi dan kotor. Saat ini pemerintah daerah di banyak wilayah Indonesia sudah menata pazar tradisional dengan lebih baik. Sekarang bangunan pazar tradisional sudah banyak yang permanen. Pazar tradisional sekarang juga lebih bersih. Penjual dan pembeli sudah sangat mengerti tentang kebersihan pazar. Banyak pazar tradisional membuat aturan jangan buang sampah sembarangan. Semua itu dilakukan agar pembeli merasa nyaman saat berbelanja di pazar tradisional. Baik, silakan Huya dibaca untuk kosakatanya. Kosakata arti dalam bahasa Turki. Pazar tradisional dahulu tertapa rapi, kotor, pemerintah daerah, wilayah, menata, lebih baik, bangunan, permanen, Lalu, bersih, penjual, pembeli, kebersihan, membuat aturan, buang sampah sembarangan, dilakukan, nyaman, berbelanja. baik. Huya mungkin bisa di screenshot ya, agar lebih dipahami lagi kosakatanya. Silahkan mungkin di screenshot dulu. Ya, Baik, yang ini sudah. sudah ya. Yang ini sudah. Ya, itu juga sudah. Baik, yang ini sudah juga teksnya. Ya, sekarang sudah. Baik. Oke, kita akan melakukan latihan pertanyaan berkaitan dengan teks tersebut. Silahkan mungkin ditulis dulu pertanyaan ini atau di screenshot juga boleh. Silahkan. Oke, jawab pertanyaan ini. Bagaimana keadaan pazar tradisional dahulu? Mm-mm. Eh, Nanti dulu mungkin Huya kita akan menjawab bersama-sama tertulis. Ya.
We will write Eh, this. Dibaca saja semuanya. Please read okay. all. Mm-mm. Okay. I will read all first. Mm-mm. Siapa yang menata pasar tradisional di banyak wilayah Indonesia? Nomor 3. Bagaimana kondisi pasar tradisional sekarang? Mm-mm. Nomor 4. Apa yang dipahami oleh penjual dan pembeli? Mm-mm. Nomor 5. Mengapa banyak pasar tradisional membuat aturan jangan buang sampah sembarangan? Baik. Silahkan di screenshot semuanya. Bapak Fazri, silahkan di screenshot. Huya dan Denis. Apabila sudah, Oke, ada. ya. Apabila sudah semuanya, saya akan kembali ke teks selanjutnya. Apabila Zoom ini mati, silahkan masuk ke link yang sama ya. If this Zoom is expired or off, please back again in the same link ya. Baik, apabila sudah, silahkan dikerjakan semua pertanyaannya ya. Silahkan dijawab.
Baik, kita akan segera dimulai ya. Sudah ada Zehra di sini, Denis, Hulia, Hasib, dan Bapak Fazli ya. Hasib, bagaimana kabarnya Hasib? Alhamdulillah juga baik, terima kasih. Bagaimana denganmu? Saya baik juga Hasib. Bagaimana dengan video untuk festival handainya? Sudah diupload Mbak, Hasib? ya aku sudah upload. Sudah mendaftar ya? Ya, sudah. Link Zoom, link Google Drive-nya tolong publik ya. Jangan di private ya Hasib ya. Ya, aku Please. tahu ya, tidak Ya masalah. baik. Tolong kirim linknya segera ya Hasib ya. Saya ingin Oke, melihat videonya oke, boleh? Baik. oke. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Sedang di mana Hasib? Oh, di rumah. Di rumah. Hari ini apakah masih libur? Ya, ya, hari ini libur. Oke, baik. Kita akan lanjut kepada Bapak Fazli. Bapak Fazli, selamat malam Bapak Fazli. Malam, Bu. Tidak apa-apa Bapak Fazli, hari ini agak malam belajarnya. Eh, Tidak belajar, just resting. Oke, ya baik. Tidak apa-apa ya Bapak Fazli ya. Iya, Jadi ya. ya, Iya, ya. Oke. sedang di rumah Bapak Fazli. Iya, di rumah. Oke, baik. Tidak jalan-jalan. Eh, di hari, Mm-mm. iya, kami jalan-jalan di mall. Oh, jalan-jalan di mall. Bersama tentang Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang berbelanja di pasar. Apa kamu pernah pergi ke pasar tradisional yang ada di Indonesia? Wah, seru sekali loh. Di sana kamu bisa melihat banyak sekali pedagang
pedagang makanan segar, dan suasana yang sangat ramai. Ayo, kita mulai pelajaran hari ini. A few moments later. Nah, teman-teman, untuk yang pertama, mari kita dengarkan percakapan antara Rina dan Ibu Sari di pasar tradisional. Dengarkan baik-baik ya. Berapa? Kalau 2.000 boleh nggak Bu? Beli 2 ikat. Harganya Pak, 2.000 tapi beli 2 ikat. nggak boleh. Harganya pas ya Pak. Soalnya kan dipasnya aja. Oh ya udah. Beli 1 ikat aja. Oh iya, boleh. Dua juga boleh. 5 juga boleh. Mas seneng ya Bu. Percakapan tadi terjadi saat Rina berbelanja di pasar tradisional. Mari kita baca sama-sama teks deskripsi tentang pasar tradisional. Pasar tradisional itu apa ya? Pasar tradisional adalah tempat orang membeli dan menjual barang di pasar. Kita bisa membeli sayur, buah, daging, dan pakaian. Pasar biasanya penuh dengan warna. Kita bisa menawar harga barang di pasar tradisional. Sekarang, ayo kita berbicara dan mempraktikkan percakapan di pasar. Apa saja sih percakapan yang ada di pasar saat kita ingin membeli barang atau kita menawar barang? Ulangi setelah saya ya. Berapa harga wortel ini, Bu? Yuk, coba ulangi. Nah, bagus. Tunggu ya. Sekarang ulangi lagi. Saya beli 1 kilo ya. Oke, bagus. Sekarang ucapkan terima kasih, Bu. Yuk, ulangi. Nah, kamu hebat. Sekarang, mari kita belajar 2 jenis kata yang sangat penting, yaitu yang pertama ada kata ajakan dan yang kedua ada kata larangan. Nah, apa saja sih kata ajakan itu? Yang pertama, ayo kita ke pasar. Dan yang kedua, mari kita lihat-lihat apa saja yang ada di pasar. Nah, untuk kata larangan, apa saja sih kata larangan itu? Yang pertama, jangan lupa membawa tas belanja. Untuk yang kedua, jangan buang sampah sembarangan di pasar. Kalian harus ingat ya. Ayo dan mari adalah kata ajakan. Sedangkan jangan adalah kata larangan. Oke, teman-teman. Di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih pasar tradisional. Nah, pasar tradisional adalah bagian dari budaya Indonesia. Di sana kita hanya berbelanja, tapi juga bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang. Pasar adalah tempat yang penuh kebersamaan dan kekeluargaan.
belanja di pasar itu menyenangkan dan sangat hangat. Apalagi kita bisa menawar harga yang ada di pasar. Oke teman-teman, itu adalah pasar tradisional yang masih bagian dari budaya Indonesia. Wah, ternyata belajar hari ini sangat seru ya. Kita sudah banyak sekali menyimak percakapan, membaca teks, berbicara, menulis, dan belajar tentang budaya pasar yang ada di Indonesia. Sekarang, aku dan kamu siap untuk berbelanja di pasar tradisional. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Ayo belajar bahasa Indonesia dengan semangat dan penuh senyum serta bahagia. Sampai jumpa. Oke, semuanya kita sudah menyimak video ini. Kita akan melanjutkan untuk jawab pertanyaan berkaitan dengan video ini.